Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, yang terhormat Ibu Pengawas SDN Brigade 4 yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Triana, yang sudah sempat menyempatkan waktunya dengan melalui undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi penyelarasan visi misi SDN Negeri 4 dengan pembelajaran mendalam yang mengacu pada 8 dimensi profil lulusan di tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Banyak terima kasih kepada Bapak yang Ibu Guru. Pada hari ini syukur alhamdulillah semua kursi penuh dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan membawa perubahan, khususnya proses pendidikan di Brigade 4 yang lebih maju. Sudah 1 minggu yang lalu, dan inilah oleh pemateri kami semua kepala sekolah harus menyampaikan apa yang kami terima ketika mengikuti kegiatan pembelajaran menara bagi kepala sekolah. Inilah yang kami mau sampaikan. Ada 2 proses di sini. Ada 2 sosialisasi yang mau kami sampaikan. Yang pertama, hasil kepala sekolah tentang sosialisasi mengenai proses pembelajaran mendalam, yaitu mengenai visi misi. Karena apa? Kepala sekolah dalam proses pembelajarannya ditekankan harus mengembangkan visi misi. Yang keduanya yaitu pembelajaran mendalam bagi guru. Yang kemarin perwakilan dari SDN Brigade 4 yaitu Ibu Yeni dan Ibu Arya dengan pembelajaran mendalam yang mengacu pada 8 dimensi profil lulusan. Oh iya. Iya, ini tugas sosialisasi pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah disusun oleh saya sendiri. Ini mencari sosialisasi ini, mencari materi, mencari sorangan, Bu. Harus kreatif kita. Itu disusun oleh saya sendiri, Kepala SDN Negeri Brigade 4, Peruk tahun 27 Agustus 25. Terus nanya, pembahasan yang kita akan bahas itu latar belakang visi misi sekolah, tentunya melalui keterampilan ABA 21 kita jelaskan juga nanti. Yang ketiganya misi sekolah. Yang keempat, tujuan sekolah melalui konsep SMART. Yang kelima, tujuan 8 dimensi pengembangan profil lulusan. Kalau dulu profil pelajar Pancasila. Yang keenamnya, tujuan visi SDN Negeri Brigade 4. Sebenarnya tujuan visi kita yaitu apa visi kita? Itu terwujudnya SD Brigade 4 yang ceria, empati, ramah, iman, dan aktif dan aman. Itu untuk SDN Brigade 4. Diselaraskan dengan penyelarasan 8 dimensi profil lulusan, nanti kita jelaskan. Yang tujuan pembelajaran atau deep learning bagi siswa dan guru. Yang terakhir penutup. Nah, inilah latar belakang bahwa visi. Apa sih visi itu?
bahwa visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, empati, kita menceritakan tentang ini. Visi terwujudnya yang cerdas, empati, ramah amat ceria adalah sebagai landasan pendidikan di SD Negeri Berit 4. Tujuannya yaitu menyelaraskan visi dengan 8 dimensi profil lulusan melalui pembelajaran mendalam. Yang seterusnya, pentingnya pendidikan holistik untuk membentuk generasi yang berkarakter dan kompeten. Yang ketiga, fokus mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan dalam proses belajar mengajar. Kenapa kita masih visi-misinya ceria? Bapak Ibu semuanya, makanya kita selaraskan di sini. Kalau kita bikin lagi, nambah ribet lagi. Karena SDN Berit 4 dengan visi-misi masih ada keterkaitan dengan 8 dimensi profil lulusan. Nanti akan saya jelaskan apa sih itu 8 dimensi profil lulusan. Kita berlanjut. Jadi untuk seterusnya, nah inilah visi sekolah. Yang pertama, pengertian apa itu visi sekolah? Yaitu gambaran ideal cita-cita besar yang ingin dicapai sekolah di masa depan. Sudah menggambarkan, sudah membayangkan, ya kan? Kita pasti punya tujuan, punya cita-cita yang dimasukkan ke dalam visi sekolah. Jadi ini yaitu gambaran ideal atau cita-cita besar yang ingin dicapai sekolah di masa depan. Walaupun sekolahnya besar, walaupun sekolahnya tingkat, walaupun sekolahnya gedung, walaupun Bapak Ibu cantik, ganteng-ganteng, kalau tidak berpadu dengan visi misi ini, saya yakin, ya kan, kita perlu kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, antara sekolah dan wali murid, antara wali murid dengan komite dan semua inspektor, yaitu termasuk dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Sumarna tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu Dewan Guru. Makanya saya banyak terima kasih Ibu Triana, terwujudnya ini dan visi ini sudah kami dibuktikan dengan proses pembelajaran setiap hari. Baik itu dalam proses pembelajarannya ada yang menggunakan IT, ada yang menggunakan proyektor dan lain sebagainya. Itulah salah satu bukti di SDN kita. Yang keduanya, apa sih maksudnya visi sekolah? Visi sekolah berfungsi sebagai peta tujuan atau gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh sekolah. Saya yakin Bapak Ibu dengan pengertian ini sudah paham itu. Yang ketiga, ia bukan hanya sekedar kalimat indah, tetapi menjadi arah dan panduan bagi seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat untuk bekerja sama mencapai cita-cita tersebut. Makanya sudah kami sampaikan tadi, majunya SDN Berit 4, proses pendidikan SDN Berit 4 maju, proses pendidikan dengan prestasi yang lebih gemilang di SDN Berit 4 bukan hanya kepala sekolah aja. Makanya berharap ya kan kolaborasi Bapak Ibu Dewan Guru, yuk mari kita dengan tahun ajaran ini, dengan program ini, dengan kurikulum pertama ini, mari kita bergandeng tangan untuk mewujudkan proses terutama mengenai visi misi SDN Berit 4. Yang seterusnya sifatnya apa sih? Sifatnya inspiratif, memotivasi, berjangka panjang. Nah ini, dan menerima dan mencerminkan karakter unik sekolah. Itu mungkin Ibu pengawas tadi ada jangka pendek, jangka panjangnya, tapi tetap kita belum tentu ke jangka panjang seandainya visi ini mandek di tengah jalan. Seterusnya, nah ini misi sekolah. Pengertian misi sekolah adalah rangkaian langkah strategi dan upaya nyata untuk mewujudkan visi. Sifatnya lebih konkret daripada visi, biasanya berupa poin-poin tindakan. Contohnya saya mengambil di bawah itu, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Saya yakin ya kan, contoh tadi saya sudah mengobservasi Ibu Hajah Arlia. Saya heran ya kan, dulu waktu kelas 1 dengan diobservasi oleh Ibu Ati, dan saya pun ada di depan. Dia menggunakan proyektor. Dia menyampaikan, jadi sifatnya menyenangkan, aktif, kreatif, bukan hanya gurunya aja. Jadi keduanya saling berkomunikasi. Artinya sekolah itu tidak redup, kantuk, tidak ngantuk. Setiap pembelajaran, setiap pemateri, tadi contoh Ibu Arlia disampaikan dengan ice breaking-nya, dia ada.
Terus ada pembelajaran kelompoknya, ada bukti-bukti pembelajaran mengenai medianya. Dia menggunakan gambar, dia menggunakan dengan apa ini? Proyektor. Jadi tidak terasa dengan 30 menit itu sudah selesai. Jangan hanya lempar buku, Bapak Ibu nunggu di luar. Saya yakin kalau di 4 nggak ada, Bu. Karena Bapak Ibu grade 4 ini gurunya hebat-hebat semuanya. Yang seterusnya, menanamkan nilai karakter melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yang tadi, ekstrakurikulernya minimal nanti ada pendalaman ekstrakurikuler, kita ada 4 yang lebih menonjol itu mungkin pramuka sama drum band karateknya, Bu. Itu yang sudah kita laksanakan di sini. Yang intrakurikulernya yang hari-hari kita dalam proses pembelajaran. Yang terusnya mengembangkan keterampilan ABA 21. Kenapa ABA 21? Saya dengan warna hijau. Dalam kurung AC, critical thinking, kreatif, komunitas dan kolaboratif, kita jelaskan di sini. Nah ini, ini penjelasan dari yang dikatakan ABA 21. AC-nya, kritik artinya berpikir. Pengertiannya, kemampuan menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Tujuannya apa? Agar siswa mampu berpikir logis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Apa contoh di sekolah? Menganalisis penyebab banjir, dan mengusulkan solusinya berbasis data, membandingkan 2 metode percobaan. Itu biasanya di pelajaran IPAS. Ya, itu. Yang keduanya ABA 21 dikatakan dengan kreativitas. Pengertiannya yaitu kemampuan menghasilkan ide baru, solusi inovatif atau karya yang unik dengan imajinasi. Tujuannya mendorong siswa untuk berpikir out of the box lah, bahasa Inggrisnya. Dari pengertian ini, tujuan sampai itu hasil atau capaian yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu sebagai wujud percapaian misi. Makanya tujuan ini dengan visi ini kita belum memastikan jangka pendek, jangka panjangnya. Yang jelas kita ke jangka panjang bisa. Karena siapa tahu dengan visi kita ini bisa tersendat di tengah jalan. Jadi artinya kita tidak terwujud dengan visi yang akan kita laksanakan. Sifatnya apa? Spesifik, terukur, realistis, dan berjangka waktu. Atau dikatakan, kenapa tulisan SMART lagi? Nanti jelaskan. Contohnya, meningkatkan rata-rata nilai ujian, nanti minimal dia akan datang kita minimal 80 nilainya pada tahun ajaran 2005-2026. Yang seterusnya, semua siswa mampu membaca, menumbuhkan budaya literasi, numerasi di lingkungan sekolah melalui kegiatan membaca setiap pagi dengan nama program Sapa Cerdas. Apa itu Sapa Cerdas? Singkatannya, satu pagi cermat dan tumbuh di dalam literasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk seterusnya kami sampaikan Ibu Pengawas, di bulan September silakan nanti kita membuat jadwal sebelum masuk pelajaran minimal 15 menit anak-anak membaca buku di perpustakaan. Bisa bergilir atau bisa masuk karena kita buku cerita masih minim, mungkin nanti bergilir dengan waktu. Apa programnya? Inilah program saya dari sosialisasi visi ini yang akan dibawa untuk rencana tindak lanjut di tanggal 29. Kenapa memilih Sapa Cerdas dengan literasi? Perlu kami sampaikan, Ibu Pengawas, di dalam raport mutu pendidikan yang paling 3 poin, ada literasi, ada numerasi, ada karakter. Karakter nilainya baik. Literasi sama numerasi masih cukup. Artinya perlu perbaikan. Makanya kami dengan visi ini menyampaikan yaitu suatu program yang nantinya akan berlanjut dengan programnya yaitu Sapa Cerdas warna merah. Apa itu tabel konsep SMART?
SMART yaitu S-nya spesifik, terukur, realistis, relevan, berjangka waktu. Penjelasannya sudah ada di situ semuaan. Misalnya spesifik, tujuan jelas, fokus pada satu hal, tidak kabur. Contoh di sekolah apa? Meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, umpamanya dengan bahasa Inggris yang fasih, yang kayak apa? Mungkin kalau di sini bahasa daerah yang fasih kayak apa? Karena kebanyakan bukan aja ya kan orang Jawa, orang Sunda, orang lain, bahkan mungkin orang sini aja dengan bahasa daerah, dengan yang kita sampaikan di semester itu tidak semuanya mengerti dengan bahasa ibu kita. Jadi mungkin nanti ada salah satu bapak ibu guru yang harus paham di bahasa daerah atau bahasa Dayak ini. Yang sesuai terukur, penjelasnya berhasil, bisa dihitung atau dinilai dengan indikator nilai rata bahasa Inggris dan lainnya. Itu mungkin kita biar cepat langsung aja. Nah inilah Bapak Ibu, sesuai dengan penjelasannya. Penjelasan 8 dimensi pengembangan profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Kalau bahasa yang lainnya pembelajaran mendalam disebut dengan depth learning. Itu apa sih pembelajaran mendalam katanya, ya kan? Jadi ada pembelajaran mendalam kalau untuk bahasa sekolah berfokus mengembangkan visi misi. Pembelajaran bagi ibu guru berfokus dalam proses kerangka pembelajarannya, menggeluti anaknya, anak didiknya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Yeni sama Ibu Alia, dan termasuk codingnya oleh Ibu Nata, IT-nya. Ya kan, saya yakin kalau ibu-ibu yang muda ini IT-nya kuat-kuat, bisa-bisa ya kan semuanya itu. Tapi salah, dan saya tidak menginikan ibu-ibu yang sudah usia juga, saya yakin Ibu Heldina, Ibu Eka Sri Layang Asih dan lain sebagainya sudah bisa semua dengan didampingi oleh rekan sejawatnya. Jadi jangan takut, jangan malu, silahkan kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat atau bapak ibu gurunya untuk mengenai IT. Nah di sini penjelasan 8 dimensi. Yang pertama, apa sih 8 dimensi itu? Yang pertama, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu penjelasannya di situ. Mengembangkan spiritual. Kaitan dengan deep learning apa? Mendorong siswa untuk memprediksikan nilai pengambilan pelajaran. Yang kedua, kewargaan. Penjelasannya menumbuhkan kesadaran bagi warga negara yang aktif. Terus kaitannya itu belajar mengajak siswa untuk berpartisipasi. Yang ketiga, penalaran kritis. Penalaran kritis ini yaitu kemampuan menganalisis informasi secara mendalam. Contohnya siswa dilatih untuk bertanya. Jadi silakan setiap proses pembelajaran profil lulusan. Kalau di sekolah penggerak tuh profil belajar Pancasila ada berapa, Ibu Rene? Kalau ini yang sekarang 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu kan ada profil belajar Pancasila, ada berapa? Ada ya 6 ya kan. Tuanan, terus hanya beda ininya aja, isinya sama aja itu kemandirian, ini terakhirnya komunikasi. Ini yang saya ajarkan pemateri yang pembelajaran mendalam yang ini bolak balik ini terus. Belum seteras, apalagi nanti apa yang dikatakan dengan rumusan 8 dimensi pembelajaran ada berapa? 8, 3, 3, 4. Pengawas, aspeknya dari ceria itu C-nya cerdas, empati, ramah, cerdas. Tujuannya apa? Tujuan sekolah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bernalar, logis, dan kreatif dalam memecahkan masalah, misalnya literasi dan numerasi. Kenapa saya selalu membawakan literasi dan numerasi? Karena yang akan saya lampirkan rencana tindak lanjut RTL yang ini, Bu, yaitu programnya Sapa Pagi dengan menguatkan ke literasi, membaca, dan numerasi. Dimensi profilnya termasuk kemana? Cerdas itu, yaitu penalaran kritis dan kreatif yang tadi itu. Yang keduanya empati, membentuk peserta didik yang memiliki kepedulian sosial, mampu memahami perasaan dan kondisi orang lain, misalnya program bakti sosial, diskusi kelompok ini sudah dilaksanakan. Empati masuk ke dalam mana dimensi profil lulusan yang terkait ini, termasuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan dan kolaborasi.
terus sampai seterusnya bla 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 bla. Ini terakhirnya dari visi misi. Jadi semua aspek mengembangkan siswa yang bertanggung jawab, percaya diri dan mampu belajar secara mandiri, termasuk kemandirian, termasuk dalam 8 dimensi profil lulusan. Secara bermakna, penjelasannya bukan hanya menghafal si siswa itu, tapi benar-benar mengerti hubungan antara konsep dan kehidupan nyata. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, critical thinking, problem solving. Penjelasannya gimana? Siswa diajak menganalisis, membandingkan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Seterusnya ini ada 1, 2, 3 poin pelajaran mendalam bagi siswa. Sedangkan untuk gurunya ini apa sih deep learning? Ya, mungkin Bapak udah tahu sekarang ya kan apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Nanti dikaitkan ada 2 untuk siswa dan untuk guru. Bagi gurunya yaitu tujuannya deep learning itu meningkatkan kualitas proses. Ini untuk guru. Penjelasannya, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing siswa menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan di dalamnya. Silakan anak-anak suruh berdebat, ya kan, suruh mencari solusi dalam proses pembelajaran. Misalkan ada pertanyaan, silakan untuk menjawab sendiri dengan kreatifnya. Terus yang keduanya, bagi guru memahami kebutuhan belajar siswa. Apa sih inginnya? Mengamati proses berpikir bagi siswa sehingga bisa memberi bantuan yang tepat. Ini seterusnya, jadi bagi nanti Bapak Ibu lebih paham lagi ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir itu meningkatkan hasil belajar yang berkelanjutan. Penjelasannya fokus pada pemahaman jangka panjang, bukan sekedar nilai ujian. Seterusnya ini penutup terakhir. Dari penutup ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa penyelarasan visi misi dan tujuan adalah fondasi arah sekolah. Yang keduanya, pembelajaran mendalam memastikan siswa memahami makna bukan sekedar materi. Yang ketiganya, 8 dimensi profil lulusan menjadi kompas pembentukan karakter kompetensi. Ini yang keempat yang harus kita tindak lanjuti, yaitu mari kita wujudkan SD Negeri Berit 4 dengan visi ceria sebagai sekolah unggul dan berkarakter untuk terwujudnya literasi numerasi melalui penyelarasan 8 dimensi profil lulusan dengan program Sapa Cerdas atau 1 Pagi Cermat dan Tumbuh dalam Literasi. Nah, ini yang tadi sampaikan waktu. Rumusan pembelajaran penerapan rumusnya itu 8, 3, 3, 4. 8 dimensinya itu yang tadi sudah sebutkan. Nah itu 8 dimensi, yang ini 8 dimensinya. Yang ketiganya 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu ini nih, berkesadaran bermakna. Terus 3-nya nih, pengalaman belajar mendalam melalui memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Yang terakhir 4 kerangka pembelajaran mendalam, diantaranya praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran. Tidak sebisa sepintar Bapak Ibu dalam menyampaikan masalah, dalam mencari materi. Dan sekali lagi, kalau ada ucapan perkataan yang kurang berkenan, saya selaku pembawa materi di sini mengenai penyelarasan visi misi SD Negeri 4 dengan pembelajaran mendalam yang mengacu 8 dimensi lulusan, mudah-mudahan kita bekerja sama untuk seterusnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nanti dan bekerja sama dengan Ketua Kurikulum Ibu ini, kita menentukan jadwal waktu untuk pagi, apakah per kelas atau berapa kelas atau bagaimana untuk menerapkan program Sapa Pagi. Nah, karena untuk seterusnya Sapa Pagi yang kayak apa? Coba buka lagi Pak. Sebentar Bula.